Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah memasuki Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri, di mana Hari Raya Idul Fitri ini adalah sebuah hari kemenangan. Kemenangan bagi siapa? Bagi kita semua yang menjalankan ibadah puasa. Berarti kita sudah menang melawan hawa nafsu. Di siang hari kita menahan lapar dan haus, dan menahan sifat-sifat yang bisa menyebabkan pahala kita batal, yang kemarin Pak Ustadz sampaikan, ya. Menang bagi orang-orang yang menjalankan ibadah puasa. Orang yang gak puasa mah ntar kagak boleh memperingati Hari Raya Idul Fitri. Orang yang tidak melaksanakan puasa Ramadan, orang ini tidak layak dibilang atau disebut sebagai memperoleh kemenangan. Karena hanya orang-orang yang mampu menahan hawa nafsu di bulan Ramadan, mereka itulah yang dianggap sebagai orang yang memperoleh kemenangan. Makanya Idul Fitri artinya kembali kepada fitrah, kembali kepada suci. Karena orang yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, baik itu puasanya, tadarus Al-Qur'annya, ataupun sholat malamnya, itu dipastikan oleh Allah akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, ya. Makanya bisa dikatakan Idul Fitri artinya kembali kepada fitrah, kepada kesucian. Kita ini tidak punya dosa, seperti seorang bayi yang baru dilahirkan dari ibunya. Kira-kira Pak Ustadz tanya nih sama anak-anakku sekalian, bayi yang baru dilahirkan punya dosa tidak? Tidak. Begitu juga kita nih yang puasa di Ramadan, malam harinya kita terawih, sore hari ini kita tadarus dengan ada kegiatan pesantren Ramadan. Maka kata Nabi, kita itu termasuk orang-orang yang bersih, tidak punya dosa, ya. Makanya beruntunglah orang-orang yang di bulan Ramadan melaksanakan ibadah secara maksimal. Karena keluarnya bulan Ramadan, orang tersebut tidak lagi mempunyai dosa sedikit pun. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ketika berlalunya bulan Ramadan, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Berkenaan tentang Idul Fitri, perhatikan. Rasulullah dalam satu riwayat hadis dikatakan, Rasulullah pada waktu itu naik di sebuah mimbar. Ketika Rasulullah berada di atas mimbar, Rasulullah itu mengucapkan kata amin sebanyak 3 kali. Bingung nih, tiba-tiba amin, nggak lama lagi amin, kemudian satu lagi amin. Setelah dari mimbar, setelah melaksanakan Rasulullah menyampaikan di mimbar, Rasulullah ditanya sama para sahabat, ya Rasul, engkau tadi kami dengar ketika engkau berada di atas mimbar mengucapkan kalimat amin sebanyak 3 kali, kenapa? Kata Nabi, saat aku berada di atas mimbar, tiba-tiba malaikat Jibril datang kepadaku. Kata Nabi gitu. Dan malaikat Jibril mengatakan 3 hal. Maka aku aminkan. Apa 3 hal tersebut? Pertama, siapa orang yang di bulan Ramadan nih, kemudian selesainya bulan Ramadan orang tersebut masih punya dosa. Sedangkan tadi Pak Ustaz sampaikan orang yang di bulan Ramadan
dia melaksanakan puasa Ramadan, maka kan dosanya diampuni sama Allah. Bahkan seperti bayi yang baru dilahirkan ke dunia ini. Artinya tidak punya dosa. Tapi kata Nabi, ada banyak manusia di bulan Ramadan tidak melakukan hal-hal yang bersifat ibadah, yang pada akhirnya selesainya bulan Ramadan dosanya masih banyak. Dosanya tidak diampuni oleh Allah. Maka kata Nabi Muhammad mengatakan amin. Kalau sebuah doa, dengerin, kalau ada sebuah doa yang mengaminkan Nabi, berarti doa itu langsung didengar sama Allah, langsung dikabul sama Allah. Kata malaikat Jibril, sebagian umatmu di bulan Ramadan, selesainya bulan Ramadan, masih punya dosa, karena di bulan Ramadan tidak melaksanakan ibadah. Makanya rugi orang-orang yang diberikan kesempatan bulan Ramadan tapi tidak dimanfaatkan untuk beribadah. Karena di bulan Ramadan ini semua dosa akan diampuni kalau kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Tuh doa yang pertama, amin yang pertama. Amin yang kedua, malaikat Jibril datang kepadaku dan menyampaikan doa kepadaku. Apa kata malaikat Jibril? Hai Muhammad, siapa saja di antara umatmu yang masih punya kedua orang tua, yang masih punya kedua orang tua, atau tinggal satu orang tuanya, entah bapaknya meninggal, entah ibunya meninggal, tapi si anak itu di bulan Ramadan tidak berbakti, maka Allah akan memberikan balasan berupa siksa terhadap anak tersebut. Maka rugi anak tersebut selagi masih punya orang tua tapi tidak mau berbakti. Apa kata Nabi? Amin. Diaminkan oleh Nabi. Makanya kita nih yang masih punya orang tua, disayangi orang tua, ya, hormat dan patuh kepada kedua orang tua, apalagi di bulan Ramadan, ya. Karena berbakti kepada orang tua, berbakti kepada orang tua ini merupakan sebuah ibadah yang sangat besar nilai pahalanya. Nih, dengarkan. Malah kata Nabi, ridollah fi ridol walidain. Ridonya Allah terletak pada ridonya kedua orang tua. Sukhtullah fi sukhtil walidain. Murkanya Allah terletak kepada murkanya kedua orang tua. Makanya buat senang orang tua, buat bangga orang tua kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita belajar sungguh-sungguh dan melaksanakan ibadah serta memiliki akhlakul karimah. 3 aja deh, 3 aja yang harus kamu lakukan, pasti orang tua kita bangga sama kita. Pertama, rajin belajar. Ingatin ya, yang pertama rajin belajar. Yang kedua, rajin ibadah, ngaji, sholat. Dan yang ketiga, punya akhlakul karimah. Udah 3 aja, pasti orang tua senang sama kita. Ini jadi anak sudah males belajar, males ibadah, akhlaknya jelek, orang tuanya marah-marah terus. Kalau orang tua marah, Allah marah sama kita. Kata saya katakan, ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua. Murkanya Allah terletak kepada murkanya orang tua. Makanya tolong, yuk santri dan santriwati TKIS harus punya 3 ini, ya. Pertama, harus rajin belajar. Yang kedua, rajin ibadah.
Yang ketiga, memiliki akhlakul karimah. Ya, harus punya akhlak yang mulia. Harus sopan sama orang tua, sopan sama yang lebih tua, sayang sama yang lebih muda. Terus kalimat amin yang ketiga, Nabi Muhammad mengatakan amin. Kata Rasul ditanya sahabat, apa yang menyebabkan kau mengatakan amin yang ketiga? Kata Nabi, sungguh hina. Tahu hina? Tahu hina? Sungguh hina, sungguh rendah kedudukannya seorang manusia yang ketika disebut nama Nabi Muhammad tidak mau sholawat, maka Allah akan hinakan dia. Makanya setiap kita mendengar kata nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus menjawab Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kita harus bersolawat. Dengerin, Allah memerintahkan sholat, Allah tidak sholat. Karena Allah berbeda kan dengan kita. Allah memerintahkan puasa, Allah tidak puasa. Allah memerintah haji, Allah tidak melaksanakan haji. Tidak. Allah, dengerin, Allah memerintahkan solawat kepada orang beriman, tapi Allah melaksanakan solawat. Tuh hebatnya solawat. Dengerin, Pak Ustaz terang. Allah memerintahkan puasa di Al-Quran, memerintahkan kepada orang beriman. Allah tidak ikut serta berpuasa. Maksud redaksi bahasa tidak Allah bersama Allah berpuasa, tidak. Hanya orang beriman. Allah memerintahkan sholat kepada orang beriman, Allah tidak mensertakan nama Allah melaksanakan sholat juga. Allah memerintahkan haji kepada orang yang mampu, orang Islam, tapi Allah tidak menyertakan namanya di situ untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi ketika Allah perintahkan sholawat, ada nama Allah juga melaksanakan sholawat. Tercantum dalam surah Al-Ahzab, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi wasallimu taslima, solawat dan bersalamlah kalian atas Nabi Muhammad. Jadi Allah sendiri bersolawat kepada Nabi. Masa kita ketika disebut nama Nabi kita tidak bersolawat? Kau satu ulang. Ketika kita mendengar kalimat kata nama Nabi kita, Nabi Muhammad, kita baca Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sisa Ramadan tinggal beberapa hari ke depan, mari kita maksimalkan agar kita di bulan Ramadan ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga selesai bulan Ramadan kita sama seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibu kita dalam keadaan suci, tidak punya dosa sedikit pun. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.